Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Muslim wajib tahu, inilah 13 amalan penerang kubur agar dijauhkan dari siksa. Amalan penerang kubur yang wajib diamalkan Muslim agar ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah dan dijauhkan dari siksa kubur. Meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itu yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seseorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan, dan fitnah setelah mati setelah dari fitnah Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 909, Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh, Sahih. Dalam hadis lain disebutkan mengenai keadaan alam kubur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya, seseorang di antara kalian apabila mati ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya. Dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari akhir. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini di dalam kitab Sahih masing-masing melalui hadis Malik dengan sanad yang sama. Dari penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tiap Muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas apa saja amalan penerang kubur? Berikut ini 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. 1. Mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan mengerjakannya, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya ketika manusia sudah meninggal. Maka yang akan menerangkan kuburnya adalah amalan sholat selama mereka kerjakan ketika di dunia. Disebutkan dalam hadis Sahih berikut ini. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata. Sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. 2. Memperbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah. Memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Artinya, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. 3. Doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seseorang muslim yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. 4. Membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Amalan sebagai penerang kubur salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pasalnya dengan memperbanyak bacaan Al-Quran mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan jadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. 5. Doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir.
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian dan fitnah dari Al-Masih ad-Dajjal. 6. Membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kendati demikian, hadis dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan gharib oleh Imam Tirmizi, atau bisa disebut hadis tersebut memiliki tingkatan di antara sahih dan dhaif. 7. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya, yakni dengan memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushrul Karim, Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin. Seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. 8. Membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahul Azim. Hadis riwayat Bukhari nomor 6406 Fathul Bari Sahih. Artinya, Maha Suci Allah dengan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dengan memperbanyak bacaan tasbih, artinya kecintaan kita kepada Tuhan semakin dekat dengan kasih sayangnya. Hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. 9. Melaksanakan haji dan umroh. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur, yakni adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah, bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Dalil tersebut sudah menguatkan kesohihannya. 10. Doa sapu jagat, kebaikan dunia dan akhirat. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. 11. Doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat dari siksa kubur lainnya yang bisa diamalkan. Artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seseorang penolong pun. Quran Surat Ali Imran ayat 192. 12. Doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu. Maka kami pun beriman, ya Rabb kami ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. Quran Surat Ali Imran ayat 193. 13. Doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Quran Surat Al-Imran ayat 194. Demikian 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya ketika meninggal dunia. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pemuda ahli maksiat yang meninggal karena takut neraka. Mansur bin Ammar menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang berkali-kali taubat namun tetap bermaksiat. Pemuda itu akhirnya meninggal karena takut neraka setelah ia mendengar bacaan ayat suci Al-Quran.
Kisah ini diceritakan Imam Ibnul Jauzi dalam Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Solihin wa Nawadir Az-Zahidin dan diterjemahkan oleh Abdul Hayy Al-Katani. Pada suatu malam, Mansur bin Ammar keluar dan menyangka saat itu sudah masuk waktu subuh. Tapi ternyata masih malam. Ia kemudian duduk di depan sebuah pintu kecil dan mendengar pemuda menangis sambil berucap, "Wahai Tuhanku, tidaklah kemaksiatan yang saya lakukan karena tujuan melanggar larangan-Mu. Tetapi saya bermaksiat ketika bermaksiat tidak dalam keadaan melupakan larangan-Mu, ataupun menyiapkan diri untuk mendapatkan siksaan-Mu, atau merendahkan-Mu. Namun itu semua terjadi karena besarnya godaan nafsuku, dalam kejahatan mengalahkan diriku, juga karena larangan-Mu membuat saya tergoda, akibatnya saya bermaksiat terhadap-Mu karena kejahilanku." Pemuda itu melanjutkan, "Saya melanggar perintah-Mu dengan usahaku. Sekarang siapa yang akan menyelamatkan saya dari azab-Mu? Dengan tali siapa saya harus menyambung hubunganku jika tali hubungan denganmu telah terputus? Alangkah hinanya hari-hariku yang terdahulu saat saya bermaksiat kepadamu. Celakalah saya, sudah berapa kali saya tobat namun berapa kali pula saya kembali bermaksiat. Sudah saatnya saya malu terhadap Tuhanku." Begitu mendengar perkataan pemuda itu, Mansur pun langsung membaca, "Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Mansur mengaku mendengar suara dan keguncangan yang keras dari dalam. Ia kemudian melanjutkan urusannya. Pagi harinya Mansur kembali ke tempat tersebut dan mendapati satu jenazah berada di depan pintu. Bersama dengan itu, ada seorang ibu tua yang bolak-balik. Mansur lalu bertanya kepada wanita itu, "Siapakah mayit ini?" Wanita itu menjawab, "Jangan tambah kesedihanku." Mansur menjawab, "Saya adalah lelaki asing di sini." Wanita itu berkata, "Ini adalah anakku. Kemarin ada seseorang lelaki yang lewat tempat ini, semoga Allah tidak membalasnya dengan kebaikan. Ia membacakan satu ayat yang berisi tentang api neraka. Mendengar itu anakku mengalami keguncangan dan terus menangis hingga akhirnya dia meninggal." Mansur berkata, "Hai Ibnu Ammar, demi Allah, seperti itulah sifat orang-orang yang takut kepada Allah." Lima azab bagi orang zalim di dunia dan akhirat. Tidak berperilaku zalim kepada siapapun adalah kewajiban bagi umat Islam. Zalim adalah perbuatan yang tercela yang dapat merusak agama, menghilangkan kebaikan, dan mendatangkan keburukan, hingga dapat memutuskan tali silaturahim. Secara bahasa, zalim berasal dari kata azulmu, yang artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam istilah Islam, zalim berarti melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran. Menurut Al-Jurjani dalam kitab Ma'usu'ah, Akhlak Durarus Saniyah, zalim yang juga bisa didefinisikan sebagai penggunaan hak milik orang lain tanpa seizinnya. Dalam riwayat ayat Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kemurkaannya terhadap orang yang berbuat zalim dan akan memberikan azab yang besar bagi para pelaku. Salah satunya dalam surat Hud ayat 102 yang artinya, "Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang melakukan zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi keras." Azab yang Allah persembahkan kepada orang zalim tidak hanya berlaku di akhirat, namun juga di dunia. Seperti apa saja azab bagi orang yang zalim menurut Al-Quran dan hadis? Yang pertama, dijauhi masyarakat. Azab bagi orang zalim berlaku di dunia dan akhirat. Salah satu azab yang berlaku di dunia adalah dijauhi masyarakat. Ini karena perbuatan zalim termasuk ke dalam tindakan kejahatan. Melalui surat Al-Qalam ayat 17 dan 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang para pemilik kebun yang pelit dan mereka bertekad untuk tidak memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada orang fakir miskin. Lalu Allah pun mengazab para pemilik kebun dengan tidak mengizinkan seorang fakir miskin tersebut membantu mengurusi kebun-kebunnya hingga mereka gagal mendapatkan keuntungan. Kedua, kegelapan di hari kiamat. Semua yang bernyawa akan melarikan diri pada hari kiamat. Bagi orang yang zalim, Allah akan memberikan bayangan di hari kiamat. Rasulullah SAW pernah merindukan, kezaliman adalah bayangan pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, terancam oleh doa orang yang dizalimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung mengijabah atau mengabulkan doa orang-orang yang dizalimi, termasuk jika mereka mendoakan keburukan untuk yang menzaliminya.
Nabi Muhammad SAW berdoa, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seluruh umatnya, kecuali bagi mereka yang zalim. Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 51. 5. Tidak mendapat pertolongan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan bantuan apapun di dunia dan akhirat kepada para pezalim. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 113 yang artinya, dan janganlah condong kepada orang-orang yang berbuat salah, jangan sampai kamu tersentuh oleh api, dan kamu tidak akan memiliki selain Allah pelindung apapun, maka Anda tidak akan dibantu. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.